Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfari Rahman. Saya dari jurusan KPI Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang planning jurnal pada tugas mata kuliah penulisan artikel dan berita yang diampu oleh dosen pengampu, yaitu Dr. Andes Adi Kusuma SI Kom MSI. Pada hari Kamis kemarin, lebih tepatnya pada minggu kemarin, pada hari Kamis, Pak Adi sang dosen telah menjelaskan tentang RPS, yaitu tata tertib dalam mata kuliah dosen tersebut. Pak Adi pun menjelaskan tentang materi pembelajaran dan atau pokok bahasan pada semester 4 kali ini. Yang pertama, materi pembahasannya yaitu pengantaran artikel dan berita. Yang kedua, fungsi artikel dan berita di media massa. Yang ketiga, teknik peliputan dan penulisan berita. Yang keempat, teknik penulisan artikel dan berita. Yang kelima, jenis peliputan berita hukum dan kriminal, politik, ekonomi. Yang keenam, menentukan rubrik dan sub-rubrik dalam setiap halaman koran atau majalah. Pemilihan judul berita, layout, dan diksi. Yang ketujuh, penyusunan TOR, peliputan berita. Yang kedelapan, anatomi artikel dan berita di media massa Indonesia. Yang kesembilan, creative writing dalam artikel dan berita. Yang ke-10, identifikasi artikel dan objek. Yang ke-11, praktik menulis artikel. Yang ke-12, praktik menulis berita. Yang ke-13, publikasi berita. Yang ke-14, publikasi artikel jurnal. Pak Adi menjelaskan bahwa praktik menulis artikel, praktik menulis berita itu akan dilaksanakan pada saat UTS. Lalu setelah UTS akan dilaksanakan publish berita dan publish artikel jurnal yang akan dikerjakan secara kelompok. Media pembelajaran pada mata kuliah kali ini terdiri dari dua media, yaitu pertama, perangkat lunak, terdiri dari software penulisan dan editing naskah. Yang kedua, perangkat keras yang terdiri dari laptop atau komputer, fokus, dan kamera. Adapun tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa yang dijelaskan oleh Pak Adi. Yang pertama, tugas mingguan berupa pembuatan tugas mandiri, yaitu learning journal. Mahasiswa membuat rekaman video berdurasi 5-10 menit yang berisikan laporan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Yang kedua, tugas praktikum pada setiap materi penulisan berita dan layout artikel, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga, pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka dianggap tidak mengerjakan tugas. Yang selanjutnya, teknik penilaian. Teknik penilaian, aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan ada 4. Yang pertama, presentasi kehadiran. Presentasi kehadiran ini terdiri dari 15%. Namun, presentasi kehadiran ini sangatlah penting. Apabila tidak hadir selama 3 kali, maka dianggap tidak lulus pada mata kuliah
penulisan artikel dan berita. Yang kedua, ujian tengah semester yang akan diambil 25%. Yang ketiga, ujian akhir semester yang akan diambil 30%. Yang terakhir yaitu tugas. Tugas itu yang terdiri dari planning jurnal. Tugas mingguan itu terdiri dari 30%. Dengan catatan, pada kuliah semester ini, jika terdapat mahasiswa yang berhasil mempublish jurnal berindikasi SINTA dengan tema penulisan tentang ilmu komunikasi, khususnya tentang artikel dan berita di media massa, maka mahasiswa bersangkutan berhak mendapatkan nilai A. Selanjutnya, ada peraturan atau tata tertib dalam perkuliahan. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Apabila berhalangan, mungkin akan dilaksanakan secara online. Tapi kata Pak Adi, pembelajaran pada mata kuliah kali ini akan 100% tatap muka. Apabila Pak Adi berhalangan, maka akan diganti di hari selanjutnya. Yang kedua, mahasiswa harus hadir di ruangan. Toleransi keterlambatan 15%. Namun Pak Adi memberi keringanan pada mahasiswa dikarenakan Pak Adi sendiri pun keberatan apabila mata kuliah dimulai pada pukul 7.30. Pak Adi dan teman-teman mahasiswa KPI 4A sepakat bahwa mata kuliah penulisan artikel dan berita akan dimulai pada pukul 8.00 dan keterlambatannya itu ditoleransikan selama 15 menit. Yang ketiga, jika mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit, mahasiswa dipersilakan masuk, namun tidak dianggap hadir dalam absensinya. Yang keempat, tidak membuat kegaduhan, tidak mengganggu teman sekelasnya, dan tidak membuat kerusakan dalam kelas. Dalam arti, mahasiswa boleh menggunakan handphone, akan tetapi handphone notifikasi nada dering yang bersumber dari handphone harus di silent. Yang kelima, mahasiswa harus memakai pakaian rapih dan sopan. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai kaos oblong. Mahasiswa diperkenankan dan diharuskan memakai pakaian berkerah. Yang keenam, mahasiswa mengangkat tangan jika ada yang ingin ditanyakan atau menjawab pertanyaan dengan bahasa yang sopan. Yang ketujuh, selama perkuliahan berlangsung, handphone dalam keadaan silent atau off. Yang kedelapan, mahasiswa memberikan pemberitahuan resmi secara tertulis jika dinyatakan tidak mengikuti UTS atau UAS. Begitupun jika tidak bisa menghadiri, tidak bisa mengikuti mata kuliah pada seperti biasanya, diharuskan memberikan keterangan, yaitu izin yang dikirim di grup, atau seandainya mahasiswa sedang sakit, diharuskan membawa surat keterangan dokter sebagai bukti bahwa mahasiswa itu benar-benar sakit. Akan tetapi, jika mahasiswa dispensasi alias dispen, mahasiswa akan tetap dihadirkan. Yang kesembilan, mahasiswa tidak diperkenankan untuk mencontek atau memberi contekan selama ujian tengah semester ataupun UAS. Apabila mahasiswa melakukan tindakan tersebut, maka akan disanksi. Sanksinya yaitu berupa nilai tidak lulus. Yang ke-10,
Jika berhalangan hadir dalam mata kuliah tersebut, mahasiswa harus izin dalam kurun waktu H-1 pada mata kuliah tersebut via WhatsApp dengan menyertakan surat dari dokter apabila sakit atau surat lain yang sesuai dengan keterangan mahasiswa tersebut izin. Yang 11, mahasiswa yang boleh mengikuti UAS adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan nominal 75%, yaitu terdiri dari absensi dan tugas mingguan. Dalam arti 11 pertemuan mahasiswa tersebut hadir. Mahasiswa diberi keringanan izin tanpa keterangan selama 3 hari. Apabila lebih, maka dianggap tidak lulus. Adapun tugas-tugas yang akan diberikan baik individu ataupun kelompok itu ada tujuan. Tujuan dari tugas tersebut menerapkan implementasi pemahaman terkait tentang reportase dan investigasi berita terhadap materi di setiap pertemuannya. Yang kedua, tujuan dari tugas tersebut ialah memicu mahasiswa untuk menjadi praktisi di bidang jurnalisme, investigasi baik media cetak atau elektronik. Dan yang ketiga, dalam tujuan tugas yaitu memicu mahasiswa untuk cerdas, tidak hanya teori namun praktek menulis, baik menulis berita maupun menulis artikel. Selanjutnya, uraian tugas. Uraian tugas terbagi menjadi 3. Yang pertama, tugas individu yang 1 yaitu membuat learning jurnal dari setiap pertemuan perkuliahan berjumlah 14 learning jurnal sesuai dari kesepakatan atau tata tertib yang sebelumnya. Apabila tidak hadir selama 3 hari, sama saja tidak mengerjakan learning jurnal selama 3 kali, maka dianggap tidak lulus. Selanjutnya, tugas individu yang kedua yaitu menjawab soal atau diskusi dan juga praktik dalam setiap pertemuannya. Yang ketiga, tugas kelompok, presentasi kelompok yang berisi tentang presentasi kelompok, peliputan berita, dan publikasi artikel. Adapun mengapa mata kuliah pada kali ini atau mata kuliah penulisan artikel dan berita itu wajib diambil oleh mahasiswa, dikarenakan mata kuliah penulisan berita dan artikel ini merupakan program studi komunikasi penyiaran Islam. Mata kuliah ini dipandang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pembentukan keahlian sebagai fondasi bagi kemampuan dan pengetahuan mahasiswa sebagai calon cendekiawan dalam bidang penyiaran dan jurnalistik. Mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik penulisan artikel dan berita yang berkaitan dengan jurnalistik dan komunikasi, serta konsep-konsep dan prinsip-prinsip sosial, kemasyarakatan, dakwah, dan akidah Islam dalam konteks yang seluas-luasnya. Adapun capaian dalam pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel, dalam segi pengetahuan, mahasiswa diarahkan untuk mampu menghasilkan output karya dalam bentuk produksi karya tulis baik artikel maupun berita, serta mampu menguasai dasar-dasar ilmuwan penulisan artikel dan berita, opini, dan keterampilan. Dalam pengimplementasian, memahami dan mempraktekkan teknik penulisan khususnya yang berhubungan dengan penulisan berita dan artikel. Adapun keterampilan umumnya,
yaitu memahami dan mampu menganalisis konsep dasar, teknik reportase, dan investigasi berita teknis. Perkembangan format, manajemen produksi naskah berita dan penyajiannya sesuai kode etik jurnalistik. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah kontekstual dan berkaitan dengan teknik penulisan berita dan artikel, khususnya dalam kajian jurnalistik dan penyiaran. Adapun keterampilan khususnya, yang pertama, mampu membuat sebuah konsep dasar dalam penyajian berita yang menarik. Yang kedua, mampu mengintegrasikan pesan dakwah dalam aktivitas dakwah yang bersifat persuasif, humanis, dan moderat berdasarkan keilmuan dan etika dakwah yang dimuat dalam sebuah pemberitaan melalui jejak-jejak investigasi. Yang ketiga, mampu melakukan praktek konsep jurnalisme berbasis komputer assisted reporting dan jurnalisme data. Yang keempat, mampu menguasai dan menghasilkan naskah berita, artikel melalui rangkaian penulisan yang menarik serta dapat terpublikasi di media cetak maupun elektronik. Yang kelima, mampu mengimplementasikan metode-metode penulisan dalam menyelesaikan karya jurnalistik berupa berita dan artikel sebagai sarjana strata 1 dan penelitian pemula. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.